Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Gabriela Angelica Hellery, NIM 181055002. Di sini saya akan mempresentasikan metode penelitian Big Data dalam membangun Smart City untuk sistem transportasi. Pertama-tama saya akan membahas sedikit apa itu Big Data dan apa itu Smart City. Big Data telah membuka peluang bagi kalangan industri atau pelaku bisnis untuk melakukan inovasi dalam menentukan strategi bisnis karena dapat memproses, menganalisa, dan menyimpan data dengan totalitas yang tinggi secara cepat dan efisien. Big Data juga menjadi salah satu solusi bagi kalangan akademisi dalam melakukan penelitian sosial, khususnya untuk melihat realita sosial seperti pola jaringan, komunikasi, diseminasi informasi, bahkan untuk memprediksi pola gerakan sosial dan politik. Smart City adalah sebuah konsep di mana sebuah kota yang berusaha mengatasi masalah publik melalui solusi berbasis teknologi informasi dan komunikasi atas dasar kemitraan berbasis multi-stakeholder. Salah satu tujuan dari Smart City adalah mendukung pengembangan berkelanjutan, yaitu pengembangan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan potensi generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. 3 komponen utama dari pembangunan berkelanjutan yaitu pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini, dan perlindungan lingkungan untuk kemampuan memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan masa depan. Konsep Smart City adalah bagian dari mobilitas berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan yang baik. Lanjut kita ke latar belakang. Kota-kota masa depan diharapkan untuk merangkul teknologi baru dan perencanaan kegiatan terkait operasional, termasuk diantaranya alat transportasi dan perawatan kesehatan yang akan lebih dinamis daripada yang sudah ada sebelumnya. Big Data akan memainkan peran penting dalam menyediakan layanan sehari-hari dan darurat yang inovatif di kota-kota. Salah satu tujuan dari Smart City adalah mendukung pembangunan berkelanjutan, yaitu pengembangan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan potensi generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ketersediaan data sosial yang terancam secara digital dikenal dengan Big Data. Dengan Big Data membuka peluang bagi kalangan industri atau pelaku bisnis untuk melakukan inovasi dalam menentukan strategi bisnis karena dapat memproses, menganalisa, dan menyimpan data dengan totalitas yang tinggi secara cepat dan efisien. Lalu lanjut ke masalah penelitian dan landasannya. Di sini ada masalah yang terkait definisi terminologi Big Data. Jika definisi Big Data itu menentukan pada kuantitas jumlah, maka seberapa banyak data yang dibutuhkan untuk menjawab isu-isu sosial. Peneliti yang memanfaatkan Big Data masih belum populer di Indonesia, khususnya bagi kalangan peneliti sosial. Keterbatasan piranti lunak yang masih bergantung pada produksi luar negeri, serta keterbatasan akses terhadap publikasi ilmiah Big Data dianggap menjadi salah satu penyebabnya. Kajian literatur ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendasar khususnya topik yang menjadi perdebatan di antara kalangan akademisi sosial di luar negeri bagi para ilmuwan sosial dalam negeri sebelum mereka mengaplikasikan Big Data di dalam penelitiannya. Untuk itu pertanyaan penelitian pertanyaannya, apa peluang dan tantangan Big Data dalam peneliti sosial? Karena cakupan Big Data sangat luas, tidak terbatas pada data media sosial, tetapi juga mencakup bidang kesehatan, keuangan, dan sebagainya. Dan juga Boyd and Crawford tahun 2012 berpendapat bahwa Big Data telah menciptakan sebuah sistem pengetahuan baru yang mengubah objek pengetahuan. Tidak hanya itu, Big Data mampu menganalisa, menggambarkan, serta memprediksi pola komunikasi, perilaku, bahkan isu-isu sosial dan non-sosial seperti kejahatan, pola penyebaran penyakit, dan sebagainya. Big Data membuka peluang bagi peneliti sosial di kala metode penelitian konvensional, baik itu kualitatif maupun kuantitatif survei. Dan juga
Big data telah mentransformasi paradigma konvensional ilmu sosial menuju apa yang disebut computational social science yang memampukan manusia mengamati dunia yang begitu kompleks serta lingkungan yang dinamis seperti saat ini. Berman tahun 2013 berpendapat bahwa Big Data telah menjadi objek pusat rotasi bagi kalangan akademisi, peneliti, korporat bisnis, bahkan regulator, karena informasi yang disediakan oleh penyedia Big Data bersifat permanen dan berkembang dari segi kuantitas dan kualitas. Dengan menggunakan data yang sama, siapa saja dapat mengkritisi serta mengkaji teknik analisis yang sudah ada, sehingga menemukan sebuah formulasi yang efektif dan pada akhirnya menjadi sebuah pengetahuan baru. Dan juga bahwa Big Data dapat ditransformasikan menjadi pengetahuan bagi para peneliti sosial, setidaknya dalam dua cara. Pertama, metode komputasi yang digunakan untuk mengintegrasikan serta menganalisa Big Data merupakan fondasi pengetahuan dalam ilmu sosial. Kedua, peneliti ilmu sosial harus memahami bagaimana mengakses, mengolah, menginterpretasikan hingga memproduksi pengetahuan dari Big Data demi perkembangan tidak saja ilmu sosial itu semata, tetapi multidisiplin ilmu. Karenanya, komunitas peneliti sosial harus bekerja sama dengan peneliti dari disiplin keilmuan lain untuk meninjau kembali peran teori-teori, publikasi-publikasi ilmiah, data yang dibagikan, data sharing, tantangan hak cipta, akumulasi pengetahuan, serta akuntabilitas publik untuk menjawab tantangan metodologi dan epistemologi dari penelitian Big Data. Big Data membuka peluang yang baik bagi peneliti sosial di kala metode penelitian konvensional, baik itu kualitatif maupun kuantitatif survei, memiliki dan juga bagi ilmuwan sosial budaya, Big Data dapat menganalisa hubungan antara elemen-elemen budaya ataupun mekanisme pembentuk makna, meaning, dalam tingkat makro atau meso yang menjadi pertanyaan yang dan juga analisa tingkat makro ataupun meso ini merupakan strategi yang diperlukan dalam studi-studi menggunakan pendekatan field teori yang banyak diadopsi dalam studi sosial budaya. Pendekatan teori ini sulit mengidentifikasikan interrelasi ataupun ruang sosial yang tercipta di antara pelaku-pelaku sosial dan elemen-elemen budaya ketika menghasilkan sebuah struktur atau pola budaya tertentu. Teknologi Big Data tentu mampu menyerap serta memetakan seluruh teks yang ada di ruang digital lebih mudah, semisal perubahan pola perilaku penetrasi sosial dari kelompok sesama jenis dapat dianalisa dari konten Twitter dari waktu ke waktu. Dengan teknologi Big Data memudahkan peneliti untuk menganalisa hubungan antara pelaku-pelaku sosial dan jaringannya tanpa perlu menghabiskan waktu yang lama. Hal ini tentu menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, para peneliti etnografi menghabiskan waktu yang lama untuk mempelajari sebuah komunitas yang kecil, sementara di sisi lain, peneliti ilmu sosial komputer hanya menghabiskan waktunya di depan komputer untuk mempelajari jejak digital manusia di internet. Jadi, Monafik tahun 2012 berpendapat bahwa jutaan data tweet yang dikumpulkan oleh peneliti ilmu komputer tidak berarti tidak sedalam data kualitatif peneliti etnografi. Yang membedakan kedua peneliti ini adalah akses terhadap data serta desain riset. Jadi dengan Big Data, peneliti tidak perlu menyoalkan jumlah data ataupun kedalaman data. Big Data juga memunculkan cabang ilmu baru, salah satunya digital humanities. Meskipun belum dikategorikan sebagai disiplin ilmu, digital humanities merupakan sebuah kajian baru yang tengah berkembang untuk mengeksplorasi keterlibatan manusia dengan perkembangan teknologi, media, dan metode komputasi dalam presentasinya di konferensi Modern Language Association Convention pada tahun 2011. Dan juga ada permasalahan lagi dengan semakin berkembangnya Big Data akan menimbulkan sebuah pengawasan privacy data, tantangan akan penyalahgunaan data. Dengan Big Data menimbulkan tantangan dan peluang bagi kota-kota seputar kualitas ketetapan
pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber. Jadi selain memberi manfaat, Big Data juga memiliki beberapa tantangan teknis ya, yang meliputi heterogenetis dan ketidaklengkapan skala data serta ketepatan waktu. Heterogenetis dan ketidaklengkapan menjadi satu tantangan besar dalam bagaimana cara otomatis menghasilkan metadata yang tepat untuk menggambarkan data yang direkam dan bagaimana data itu dicatat dan diukur. Masalah ini sering terjadi karena kurangnya koordinasi antara basis data yang menghosting data dan menyediakan query SQL dengan paket analisis yang melakukan berbagai bentuk pemrosesan non-SQL, seperti pengembangan data dan analisis statistik. Selama beberapa dekade, mengelola volume data yang besar dan cepat telah menjadi masalah yang menantang. Sistem pemrosesan data kemungkinan harus secara aktif mengatur konsumsi daya prosesor. Perubahan volume data yang tidak diiringi dengan teknologi yang mendukung membuat proses merancang, membangun, dan mengoperasikan komponen-komponen pemrosesan data harus dipikirkan kembali untuk menganalisis kumpulan data yang lebih besar. Tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama. Namun tidak dapat dipungkiri, kadangkala terdapat situasi di mana hasil analisis diperlukan segera tentunya untuk memindai seluruh rangkaian data untuk menemukan elemen yang sesuai. Tidak mudahlah. Dibutuhkan struktur indeks untuk memungkinkan menemukan elemen kualifikasi dengan cepat. Tentu saja, tantangan dalam Big Data tidak hanya mencakup masalah heterogenetis dan ketidaklengkapan skala data serta ketepatan waktu, namun juga kurang struktur, penanganan kesalahan visualisasi, serta privacy. Di samping itu, Big Data juga memiliki sejumlah risiko yang meliputi privacy bersifat kompleks dan pribadi. Dan juga beberapa cara di mana privacy sebagai aturan informasi dapat dilakukan dalam masyarakat jaringan digital yang terdiri dari regulation, soft regulation, dan big data ethics. Regulasi atau aturan yang dibentuk dalam melindungi privacy terdiri atas dua kategori, yaitu prosedural seperti memperkuat transparansi pengolahan, dan substantif secara hukum, pemrosesan yang mengancam identitas, kesetaraan, keamanan, integritas data, dan kepercayaan. Harus diatur dan bila perlu dilarang, namun dan hanya memiliki mewakili sosial terbaik yang terbatas. Hal ini disebabkan karena perubahan teknologi yang cepat membentuk jeda antara inovasi dan regulasi. Selain itu, regulasi formal yang berlebihan dapat memberikan dampak pada terbatasnya inovasi yang bisa dilakukan, sehingga dibutuhkan jenis regulasi lain untuk mengisi sebagian kesenjangan, yaitu dalam bentuk soft regulation. Soft regulation dapat untuk membuat atau mempengaruhi kebijakan peraturan. Selain peraturan formal dan peraturan yang bersumber tidak terduga, dibutuhkan pula sistem aturan privacy yang menggunakan norma-norma sosial dan pada teknologi. Perlu dikembangkan aturan-aturan etis dalam penggunaan Big Data yang kemudian diterapkan dan dipatuhi oleh para pemimpin lintas fungsional dengan menyamakan visi tentang etika Big Data. Regulasi tersebut dapat membangun kepercayaan dan secara bertanggung jawab memanfaatkan kekuatan penuh dalam proses Big Data. Dan kita lanjut lagi dari pertanyaan, bagaimana aktivitas angkutan perkantoran dapat berfungsi dengan cara untuk memenuhi tujuan keberlanjutan kota yang mulai diterapkan oleh pembuat kebijakan. Jadi angkutan barang merupakan komponen penting dari lingkungan perkotaan, dan tanpa sistem pengiriman barang yang efektif, vitalitas daerah perkotaan dapat dirugikan, baik dari segi ekonomi dan lingkungan negara mereka. Dalam peneliti mereka juga mendefinisikan ukuran logistik kota yang dapat diambil untuk mengatur transportasi barang dan logistik di daerah perkotaan dan metropolitan. Membuat alasan lebih dari 40 tahun penelitian mengenai hubungan antara TIK, teknologi informasi dan komunikasi, dan mobilitas perkotaan. Mereka juga membahas harapan untuk perubahan dalam permintaan perjalanan, pola perjalanan, dan bentuk perkantoran sebagai hasil dari pengembangan dan pengenalan TIK. Meringkas beberapa perkembangan utama dan peluang terkait
dengan teknologi informasi dan komunikasi, ruang dan skala, gaya hidup dan perilaku, regulasi dan penetapan harga, serta institusi dan pemerintahan. Bagaimana sih untuk mengelola data ya dalam smart city big data? Jadi kalau big data itu kan adalah segala himpunan data dalam jumlah yang sangat besar, rumit, tak terstruktur, sehingga menjadi sulit untuk ditangani apabila hanya menggunakan software, aplikasi pemroses data tradisional belaka. Jadi ada 5 karakteristik ya yang terdapat pada big data itu, kayak volume, berhubungan pada jumlah data yang dihasilkan setiap milisecond di era digital saat ini, setiap email, tweet, foto, video, dan lain-lain yang dibagikan setiap harinya tentu sangat banyak. Velocity terkait dengan kecepatan data yang dihasilkan pada setiap milisecond dan kecepatan data bergerak. Big data memungkinkan kita untuk menganalisa data secara real time tanpa harus memasuki dulu ke database. Lalu veracity berhubungan dengan rumitnya data dan sumber kepercayaan data. Lalu variety menunjukkan pada tipe data-data yang berbeda dan tidak terstruktur yang kita gunakan saat ini. Lalu value, teknologi analisa big data memastikan bahwa setiap data yang dimiliki perusahaan akan diproses menjadi sesuatu yang berharga. Dan juga peran Pequis adalah sebuah big data analytic tool yang dapat memproses dan mengolah data dalam jumlah yang besar dari berbagai sumber data yang berbeda dan yang terstruktur maupun tidak terstruktur untuk dapat yang terjadi, sehingga dapat menghasilkan perusahaan untuk tetap fokus dalam membuat keputusan dengan waktu yang lebih singkat dan sumber daya alamnya dalam usahanya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Pequis terdiri dari sebuah bahasa pencarian yang unik, menggunakan kerangka map, redux, dan search engine sehingga dapat mengelola big datanya. Lalu metode kerja Pequis yang dinamai SECAF, search perintah untuk mencari data, baik berupa file, directory index, database, maupun HDFS. Pequis hanya mendukung search seperti search engine pada layanan internet. Ekstrak Pequis tidak memerlukan data yang terstruktur maupun tidak terstruktur karena Pequis dapat mengekstrak dan secara on the fly correlate. Pequis tidak seperti relational database yang antar field dalam tabelnya mempunyai relasi satu sama lain. PQL dapat mengkolerasikan diri dari satu data dengan data lain. Grade Pequis mempunyai kemampuan untuk melakukan agregasi data seperti sum, count, min, max, dan juga fungsi dasar matematika lainnya. Visualize Pequis sudah menyediakan modul visualisasi yang cukup lengkap, termasuk untuk keperluan social network analysis. Sekian presentasi saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan penjelasan. Saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya.